Lapor Raden, pengawal Soko Kembang Tanjung menghadap. Saya datang, Raden. Saya mau sowan Kanjeng Tumenggung. Kesalahan pertamamu. Kau tidak tepat waktu. Kau terlambat. Dan yang kedua, mana dua pengawalmu? Kenapa mereka... Setelah sekian lama tak terlihat, Kembang Tanjung kembali ke Katumenggungan dari perjalanannya. Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Raden Sombo yang penuh amarah. Raden Sombo bertanya dengan nada tajam, kemana saja Kembang Tanjung selama ini? Tapi Kembang Tanjung tetap bungkam, meski tahu Raden Sombo adalah atasannya. Raden Sombo semakin geram, tapi sebelum situasi makin memanas, Sang Tumenggung muncul dan memerintahkan Kembang Tanjung masuk ke dalam kedaton. Di sana, Tumenggung menanyai hal yang sama. Kali ini, Kembang Tanjung membawa bukti, sebuah topeng, ikat pinggang milik Kakutemenggungan, dan sejumlah uang yang ternyata untuk membayar seorang pembunuh terkenal bernama Pendekar Bersolek. Sang Tumenggung terkejut, dan suasana semakin tegang saat Kembang Tanjung mulai menjelaskan pertemuannya dengan Seto Satrio. Fakta-fakta itu membuat Sang Tumenggung terguncang, rupanya pertempuran dengan Kakutemenggungan tak terelakkan lagi. Tanda pengenal ini, saya ambil dari salah satu anggota di antara mereka. Teruskan. Dan dalam perjalanan saya kembali ke Katemenggungan, saya kembali diserang oleh lelaki bertopeng yang sama. Topeng ini memang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi ikat kepala dan ikat pinggang seperti ini, hanya prajurit Katemenggungan yang punya. Berarti prajurit kita sendiri yang mencegahmu. Satu lagi, Gusti Tumenggung. Seorang pendekar kenes yang konon terkenal dengan nama Pendekar Pesona. Memiliki ini. Kelihatannya dia dibayar untuk membunuh saya. Tapi sayang, dia dan kekenesannya tidak bisa menikmati uang ini. Dia mati sia-sia. Sombo, kalau tidak salah pendekar kenes itu akan kamu angkat ke dalam kelompok prajurit Soko. Bisa kamu jelaskan? Di saat yang hampir bersamaan, muncul seorang pemuda bernama Seturo Dipo yang langsung memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, kemunculannya justru menambah keruwetan. Raden Sombo yang sudah marah sejak awal, kini semakin tersulut. Namun, yang mengejutkan, Tumenggung sudah mengetahui siapa Seturo Dipo sebenarnya. Tumenggung menanyainya tentang apa yang ia inginkan, dan ternyata Seturo Dipo tengah mencari peti emas milik Kerajaan Pajang. Tumenggung menjawab bahwa harta itu tak lagi ada di tangannya, melainkan berada di tangan sahabat sekaligus rival abadinya, Aji Saketi. Seturo Dipo pun mengakui bahwa ia sudah bertanya pada Aji Saketi, namun peti emas itu pun tak ada padanya. Mendengar itu,
Tumenggung mulai bercerita panjang lebar tentang peristiwa masa lalu yang masih terpatri jelas di ingatannya. Kata begitu. Pendekar pesolek contohnya. Kenapa dia serang saya? Saya kira itu urusan pribadi antara kau dengannya, Kembang Tanjung. Kalau memang urusan pribadi, seorang pendekar tidak perlu pundi uang ini, Raden. Maaf Romo. Saya kira sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apakah Kembang Tanjung berhasil menemui Seto Satrio atau tidak. Dan apa hasilnya? Bagaimana jawab bisikan? Dan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui jawaban yang sangat kita tunggu-tunggu itu, Romo? Masih bisa kamu jawab pertanyaan itu, Kembang Tanjung? Ini Kanjeng. Seto Satrio yang merobeknya. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kurang ajar anak itu. Aku yang akan datang sendiri mengajarnya. Saya juga ikut panas, Romo. Dada saya bergetar mendengar penjelasan Kembang Tanjung. Benarkah Seto Satrio berani merobek surat yang telah Romo kirimkan itu? Ini benar-benar kurang ajar, Romo. Ini menentang perang namanya. Tetapi, mohon Romo menyimak sebentar. Meneliti. Apakah cerita yang disampaikan oleh Kembang Tanjung itu benar? Benarkah Seto Satrio yang merobek surat itu? Seperti yang kau katakan, Kembang Tanjung? Kenapa kamu bicara begitu? Mohon diingat, Romo. Kembang Tanjung datang tidak tepat waktu. Dia pergi beberapa hari menghilang begitu saja. Dan dia tidak menceritakan kepada kita kemana dia pergi. Lalu dia pulang. Tiba-tiba menceritakan yang tidak-tidak mengenai prajurit Katumenggungan. Dan apakah Romo akan percaya begitu saja kepada Kembang Tanjung bahwa Seto Satrio yang merobek surat itu? Kalau aku percaya, apa kamu keberatan? Saya tidak mengerti, Romo. Kenapa Romo begitu mudah percaya pada orang baru ini, Romo? Kenapa Romo lebih percaya kepada Kembang Tanjung daripada kepada putra sendiri? Saya, Sombo. Karena semua yang dikatakan Kembang Tanjung itu benar. Saya saksinya. Kalau Raden Seto Satrio merobek surat dan menantang perang. Bagus Toro Dipo. Kenapa ada di sini? Dan kenapa kau bisa masuk tanpa melewati penjagaan? Ini semua berkat Kanjeng Ratu Kidul dan Senopati Cunumanik yang mengantarkan saya. Ya, tahu-tahu sudah ada Tapi di saya sini. tidak mau ada orang lain ikut campur urusan saya. Kembang Tanjung, saya sudah katakan berkali-kali. Kalau saya juga punya Urusan apa? Apa perlu kamu tahu? Hei, tolong tenang. Kalian pikir kalian ini siapa? Kenapa kalian bicara sendiri dan tidak mengindahkan sedikit pun sopan santun? Apa kalian lupa? Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Tidak usah kaget. Dari kekurang sopananmu masuk pendopo Katumenggungan tanpa kulonwun. Kang Mas Numoyo juga seperti itu. Tahu-tahu muncul. Nimbrung bicara. Mohon maafkan saya Kanjeng Tumenggung. Mohon maafkan saya kalau saya gerusa-gerusu. Dan Yayaan, mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Kamu benar-benar Sindu Moyo. Tabrak dulu, baru bicara. Baru minta maaf. Kacang mongso ninggalau lancaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mohon maaf, Romo. Nanti dulu, Romo. Siapa tamu kita ini, Romo? Kenapa Romo bersikap begitu lunak terhadap orang yang tidak tahu sopan santun ini, Romo? Ikut campur urusan orang seenak. Apa aku tidak salah dengar? Setelah sekian tahun berlalu, Kakang Sindu Moyo mempertanyakan kembali harta pajang itu. Iya Gusti Tumenggung. Menurut Romo Sindumoyo, dengan peti perhiasan itulah pajang bisa dibangun kembali. Sudahlah. Tidak ada pajang lagi setelah ada Mataram. Jangan mimpi membangun kembali yang sudah hancur. Kalau peti perhiasan itu masih ada. Ia mengisahkan masa mudanya, ketika dirinya, Gelap Ngampar, Jaluk Giri, dan Taji Saketi berguru pada Ki Panjalin. Mereka bertiga sangat menginginkan ilmu langka bernama Sigar Semongko. Namun, sebelum ilmu itu diturunkan, sang guru jatuh sakit dan akhirnya wafat. Jaluk Giri, yang memiliki nama lain Cokro Nanggolo,
kemudian menjadi kepala keamanan di Kerajaan Pajang berkat kepiawaiannya dalam ilmu silat. Taji Saketi juga mengikuti jejak Jaluk Giri, menjadi kepala keamanan harta kerajaan. Namun, ketika Perang Pajang dan Mataram pecah, bukannya melindungi harta kerajaan, mereka justru saling berebut. Jaluk Giri berhasil merebut harta tersebut setelah memenangkan pertarungan melawan Taji Saketi. Kerajaan Pajang akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Sudahlah. Suatu saat nanti kalau kamu sempat datang masuk padepokannya, masuklah ke padepokan di bawah tanah yang dibangunnya. Maka akan kamu temukan sebuah kekuatan besar yang akan disiapkan menggulingkan Mataram dan membangun Pajang baru. Gusti Temenggung, kenapa Gusti menyudutkan sekali orang yang bernama Taji Saketi itu? Aku kenal sekali orang itu. Kami sama-sama murid Ki Gending Penjaling. Aku Jaluk Giri. Satu lagi Gelap Ngampar dan Taji Saketi adalah murid kesayangan Ki Gending Penjaling. Jangan khawatir. Tidak lama lagi, kalian akan menerima ilmu pamungkas Sigar Semongko. Tapi ingat, ilmu itu baru boleh digunakan jika kalian sudah benar-benar terdesak. Iya, Guru. Tapi entah karena apa, tiba-tiba sang guru Ki Gending Penjalin sakit. Sakit dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ilmu Sigar Semongko untuk sementara tak bisa diturunkan. Tidak sabar menunggu guru yang sakit. Aku memilih terjun ke dunia keprajuritan. Kelebihan ilmu kanuragan yang kuperoleh dari Ki Gending Penjalin menyebabkan bukan saja diterimanya aku sebagai prajurit, tetapi dalam waktu singkat, aku sudah diangkat sebagai kepala keamanan Keraton Pajang. Selang beberapa waktu kemudian, Taji Saketi mengikuti jejakku. Dan seperti halnya aku, dalam waktu singkat, Taji Saketi juga mendapat jabatan. Ia diangkat menjadi kepala keamanan harta kekayaan Pajang. Karena kedudukannya itulah, Taji Saketi bisa bebas keluar masuk gedung Bondol Mekso Keraton Pajang.
Dan begitulah, Ayo, ketika pecah perang Ayo, antara cepat. Pajang dengan Mataram, ayo Taji cepat. Saketi yang seharusnya menjaga keamanan kekayaan Pajang justru mencuri peti harta yang seharusnya dijaganya itu. Sebagai kepala keamanan keraton, aku harus merebut kembali harta kekayaan Pajang dari tangan pencuri, siapapun orangnya. Hei, Taji Saketi berhenti! Kembali! Ya! Ya! Tidak. Ya! Awas kamu Jalugiri. Akan kurebut kembali peti harta itu. Aku bersumpah. Dua peti harta kekayaan Pajang bisa kembali. Tetapi Pajang sendiri sudah menjadi lautan api. Karena tidak tahu lagi kepada siapa peti-peti harta karun ini harus diserahkan. Maka untuk sementara kedua peti itu, aku simpan di rumah pribadiku. Untuk beberapa lamanya, dua peti harta kekayaan Pajang itu tersimpan. Suatu ketika, Taji Saketi mendatangi rumah pribadi Jalugiri. Saat itu, Jalugiri sedang tak ada di rumah, dan yang menyambutnya adalah istri Jalugiri, yang dulu pernah dicintai oleh Taji Saketi. Taji Saketi menawarkan kerjasama untuk menemukan harta Pajang, namun sang istri mengaku tak tahu menahu soal harta tersebut. Tak percaya, Taji Saketi menyuruh anak buahnya menggeledah rumah. Ketegangan semakin memuncak ketika putra Jalugiri menyerang Taji Saketi demi melindungi ibunya. Namun, putra dan istri Jalugiri akhirnya tewas di tangan Taji Saketi. Ini aku tawarkan satu perdamaian. Kalau bisa kamu tunjukkan di mana peti harta perhiasan Pajang itu disimpan. Maka kita bisa bersatu dan membangun Pajang baru. Saya raja, kamu ratunya. Aku tidak tahu menahu tentang peti itu, Kakang Taji Saketi. Kalau kamu menolak menunjukkan saya, terpaksa akan kubunuh kamu. Apapun yang akan kamu lakukan, aku tidak tahu sama sekali dengan peti-peti yang kau maksudkan. Geledah. Obrak-abrik rumah ini. Dan cari sampai dapat peti-peti itu. Cepat! Tidak! Kalian tidak berhak masuk! Lepaskan saya! Lepaskan! Diam! Ibu! Ya! Ya! Joko! 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 Anakku Joko! Biadab! Kau kejam, Taji Saketi!
Peti sudah kami temukan, Raden. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan tempat ini, cepat! Baik. Tunggu! Salam saudara seperguruanku. Akhirnya kita bertemu juga. Kembalikan peti-peti itu. Kamu tidak berhak untuk memilikinya. Dan kamu juga tidak berhak untuk menyimpannya, Jalugiri. Sigar Semongko. Jangan kaget, Jalugiri. Ilmu Sigar Semongko sudah aku dapatkan. Dan jangan kaget, kalau ilmu itu hanya diturunkan padaku dan gelap ngampar. Tapi keadaan guru, ia masih sakit. Ketika Jalugiri pulang, ia mendapati keluarganya terbunuh. Kemarahan meledak, dan mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit. Jalugiri terkejut ketika mengetahui bahwa Taji Saketi telah menguasai ilmu Sigar Semongko. Namun, meski terluka, Jalugiri berhasil memberikan pukulan telak kepada Taji Saketi, yang akhirnya melarikan diri. Yang lebih mengejutkan, Taji Saketi menculik anak perempuan Jalugiri, yang ternyata adalah darah dagingnya sendiri, seorang gadis yang kini dikenal dengan nama Sekar Taji atau Roro Denok. Ragil kuning! Joko Suto! Sekar Taji! Ayo cepat pergi dari sini. Ibu, 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 ibu. Mana kamu? Joko Suto! Ragil! Emang, tidak. Ragil! Joko! Joko! Tidak! Joko Suto! Ragil! Tidak! Tidak! Joko! Joko! Ragil! Ragil! Roro Denok! Begitulah. Sejak itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Taji Saketi. Dan tidak bisa menemukan lagi anakku. Kau tahu siapa dia? Sekar Taji. Fakta bahwa Sekar Taji adalah anak Cokro Nanggolo semakin memperumit segalanya. Konflik yang semula berakar pada harta dan kekuasaan, kini berkelindan dengan cinta, pengkhianatan, dan dendam yang berlipat-lipat. Bukannya Sekar Taji? Sekar Taji. Iya. Sekar Taji. Atau yang biasa dipanggil oleh ibundanya dengan nama Roro Denok. Roro Denok. Iya. Roro Denok yang bisa diselamatkan oleh tembong saat itu.
Kalau begitu, akulah bocah perempuan yang dimaksud itu. Dina mau pulang. Dina mau pulang. Dina nggak mau tinggal di sini. Dina mau pulang. Dina mau Kamu aman di sini. Aku. Kembang Tanjung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Adakah cerita ini berhubungan dengan dirimu? Sayalah Rorodeno. Sayalah gadis kecil yang dibawa kabur oleh lelaki berdarah itu. Dan lelaki yang berdarah-darah itu adalah Taji Saketi. Taji Saketi terkenal oleh pukulan jari Sayu Toku. Sebelum ia hujamkan Sigar Semongko yang membelah dan menghancurkan rumahku. Kalau begitu Gusti Temunggung adalah Jalugiri. Romo saya sendiri. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menerima kenyataan seperti ini? Kenapa? Taji Saketi mengaku sebagai Ki Penjalin. Kenapa dia membolak-balik cerita? Kenapa? Dan kenapa dia tega menjerumuskan saya? Untuk membunuh ayah kandung saya sendiri. Kenapa? Keno. Sejak awal, aku sudah curiga. Aku sudah melihat adanya kemiripan antara kamu dengan ibumu. Ini, ibumu juga punya tanda seperti ini. Romo, Anakku, Romo. anakku. Rorodeno.